Al-Arab. Al-Arab apa Az-Zariyat, Pak? Siapa? Wawan, surat yang dibaca. Ayatnya ayat berapa, Pak? Oh, ayat pertama. Surat An-Najm. Kita mulai dari ayat pertama. Surat yang ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita membaca surat An-Najm, sama-sama kita membaca Ummul Quran, mohon ridho dan berkah dari Allah atas pertemuan kita di malam ini. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sama-sama kita mohon kepada Allah diberi kita semua sehat walafiat, dan juga saudara-saudara kita dimanapun berada, dan teruntuk yang sakit saat ini kita mohon kepada Allah diangkat oleh Allah sakitnya. Terlebih khusus di perumahan kita ini, baik yang sakit karena corona ataupun sakit dan yang lainnya, semoga Allah angkat sakitnya tanpa meninggalkan bekas, insyaallah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, sama-sama kita mohon dan minta kepada Allah untuk almarhum almarhumah kita
yang sudah mendahului kita kepada Allah dengan iman. Mudah-mudahan diampuni dosa salahnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan oleh Allah, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'
nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ittihad beserta pengurus secara keseluruhan, para alim ulama, para asatiz, guru-guru kita, tokoh masyarakat, sesepuh, umumnya saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ittihad yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam ini dipanjangkan umur oleh Allah, sehat walafiat, diberi kemudahan melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Besar doa dan harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap amal-amal soleh kita diijabah, dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus malam ini, moga ta'lim kita diberi ridho dan berkah oleh Allah. Ilmu yang didapat mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Lalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, malam ini insyaallah saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan diri kita, bahwa kata Nabi, di dalam diri manusia itu ternyata ada mutiara yang begitu besar harganya, yang mudah-mudahan saudara-saudara, bila kita sudah tahu nanti yang dimaksud oleh Nabi tersebut, bisa kita jaga dengan baik. Namun lanjut dari keterangan Nabi tersebut, saudara-saudara, 4 mutiara yang amat berharga itu bisa hilang, kata Rasul, dengan sebab 4. Jadi ini insya Allah yang menjadi kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaat. Saudara-saudara, bila kita membaca di dalam Al-Quran surat At-Tin, di ayat 4 itu kita menemukan tentang Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya, nggak ada kurangnya lagi. Dan ini insya Allah jamaah udah hafal nih ayat. Kira-kira ayat 4-nya apa itu surat At-Tin? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau kita lihat susunan kalimatnya, coba lihat tuh, pakai lam, pakai qad, hebat benar. Jadi benar-benar Allah menyatakan, sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
kalah yang lain. Kalau malaikat Pak dicipta oleh Allah hanya diberi akal, nafsu enggak. Saudara pernah enggak dengar malaikat itu berantem? Pernah. Rebutan posisi umpama tuh, enggak pernah. Jadi malaikat itu dicipta oleh Allah, dikasih hanya akal doang. Ya, makanya pantas kalau malaikat itu saudara-saudara manut, enggak neko-neko tuh malaikat. Diperintah ruku, tahunya ruku aja sampai hari kiamat. Enggak pernah membantah pisan. Itu malaikat tuh. Ruku sampai hari kiamat. Enggak pernah bangkit-bangkit dari rukunya tuh. Semenjak diperintah oleh Allah. Lama enggak itu? Lama. Kenapa kuat? Enggak ada nafsunya. Jadi hawa nafsunya enggak punya. Itu. Pantas beda sama kita. Kelamaan aja ruku bisa bubar. Besok enggak apa? Imamnya lama eman sujud rukunya. Wah, enggak mending cari masjid lain. Masjid diancam. Karena apa? Ya itu tadi, menurut dia kelamaan. Itu. Padahal enggak lama amat. Itu. Si amat aja enggak lama. Tapi bagi dia lama. Jadi kalau udah bicara nafsu yang model tadi itu, mau lama mau enggak, ya, namanya bicara nafsu, keinginan. Nafsu kita itu cenderungnya itu hal yang tidak baik. Maunya dia enggak usah pakai tomaknina, Allahu Akbar samiallahu liman hamidah. Begitu. Enaknya begitu tuh. Jadi kalau malaikat kuat, kenapa? Karena enggak diberi nafsu oleh Allah, akal doang. Nah kalau hewan, binatang itu diberi apa sama Allah? Ya, syahwat iya. Jadi nafsu iya, syahwatnya iya. Tapi akal ada enggak? Sama hewan enggak ada. Kalau insting ada, tapi akal enggak ada. Itu. Ya pantas. Kalau model kambing, kawin di jalan, ya, namanya kambing, enggak punya akal. Itu. Nah kita manusia ini luar biasa, diciptakan oleh Allah sempurna benar. Akal ada, hawa nafsu ada, syahwat ada. Nah tinggal kita nih, kira-kira memanfaatkan ini baik atau tidak. Kalau insya Allah dimanfaatkan dengan baik, maka bisa kita lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Tapi bila tidak bisa mengelola itu dengan baik, bisa jatuh lebih rendah dan lebih hina dari binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi oleh karena itu kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri kita manusia ini ada 4 mutiara yang amat sangat berharga. Nah kira-kira apaan tuh? Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuzaluha arba'atu asya ammal jawahiru fal aqalu wad dinu wal haya'u wal amalu salih.
Jadi kata Nabi, ada 4 permata dalam tubuh manusia itu yang dapat hilang dikarenakan 4 hal. Lalu 4 permata yang disebutkan oleh Nabi itu yang ada pada kita, pertama adalah akal. Ini berharga benar tuh. Kalau orang udah nggak punya akal, Pak, nilainya udah nggak ada. Nah, itu. Makanya kita bersyukur masih diberi akal sehat, dirawat dengan baik. Ini mutiara yang amat berharga menurut Nabi. Yang kedua, ad-dinu. Mutiara yang amat berharga kedua kata Nabi apa? Ad-dinu. Apaan itu? Agama. Itu. Kalau akal adalah alat untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka agama itu adalah norma atau aturan, rambu-rambu supaya kita terarah jalan hidup kita. Makanya kalau sudah beragama, apapun aturan dan norma di agama itu ya atu manut. Sami'na wa ata'na. Jangan menyalahi agama. Sebab insya Allah bila manut, dunia akhirat selamat. Tapi bila tidak, maka dunia akhirat celaka. Makanya nggak main-main agama yang kita anut sampai hari ini. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya. Mutiara ketiga yang amat berharga itu di diri kita adalah malu. Apa, Pak? Malu. Orang berakal dan ia beragama, insya Allah ada sifat malunya. Kalau sudah begini kata Nabi, maka lahirlah yang namanya permata keempat, amalus saleh. Orang itu berakal, ia beragama dan juga punya malu, maka insya Allah berbuah amal saleh. Namun saudara-saudara, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 yang berharga tadi, akal, agama, malu, dan juga amalus salih, bisa hilang dari kita. Penyebabnya apa? Kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wa tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul amalas salih. Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu berharganya yang disebutkan di awal tadi oleh Nabi, namun ia bisa hilang oleh sebab 4 hal. Akal kita bisa hilang kata Nabi disebabkan oleh ghadab.
Apaan itu Ustaz godop? Godop itu adalah marah. Coba lihat orang marah. Hilang nggak akalnya? TV dibanting, kreditnya belum lunas. Lagi marah, udah selesai, nyesel. Lawang dibayar wajib terus, TV udah hancur. Bini, tahu bini Pak? Istri bisa digamparin sama suaminya karena apa? Marah. Iya. Satu RT bisa berantem gara-gara apa? Marah. Satu RW bisa bermasalah dari sifat marah. Karena akal hilang. Makanya jangan heran bisa seseorang berperilaku jahat, melakukan dosa besar oleh karena marah. Orang membunuh bisa dari awalnya marah. Makanya saudara-saudara, di dalam hadis sahih ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Apa kata dia? Ya Rasul, aus ini. Bukan aus Pak ya. Bukan aus. Kalau aus itu minum. Contohnya, ini contoh. Bismillah. Seorang laki-laki tadi bukan aus, tapi ausini. Artinya apa itu? Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Beri aku nasihat. Apa kata Nabi? La taghdab. Faraddada miraran. Qala la taghdab. Jadi Nabi menjawab jangan marah. Diulang Nabi sampai 3 kali. Jangan marah. Allah karim. Singkat tapi luar biasa. Nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, melihat orang marah dari mimiknya saja udah nggak enak. Coba lihat, kalau bapak nggak yakin ketika marah, coba ngaca, ya, mata melotot, ya, kuping merah, hidung kembang kempis, ucapan kata, perbuatan. Akibat dari marah itu mimik wajah kita saja menyeramkan dan tidak enak dilihat. Itu kalau pada saat marah itu seperti itu. Makanya kata Rasul di dalam hadis yang lain, orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya pada saat ia marah. Itu orang kuat tuh, orang hebat. Bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dalam gulat, dalam tinju dan seterusnya, tidak. Tapi orang hebat dan kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri pada saat ia marah. Itu orang hebat, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah enggak boleh marah, Ustaz? Boleh. Tapi marahlah pada tempatnya yang dibolehkan marah. Ini kadang nggak jelas marahnya, orang sekantor dimarahin. Tuh, orang sekantor Pak, diomelin sama dia. Nggak jelas tuh. Yang kadang-kadang yang paling aneh lagi kita nih,
Urusan di kantor dibawa ke rumah, anak bini jadi sasaran. Nggak tahu apa-apa tuh. Pulang-pulang udah marah. Pintu pagar ditendang. Mesin motor mobil udah nggak karuan. Anak bini nggak tahu, urusan di kantor doang, tapi dibawa ke rumah. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi itu bukan bapak-bapak di Geria Mustika. Yang saya cerita ini itu mah bapak-bapak di tempat lain. Di Geria Mustika mah insya Allah. Tuh ya. Jadi akal bisa hilang kata Nabi, penyebabnya apa? Ghadab, marah. Pantas kalau orang bisa mengendalikan marah, itulah orang takwa dan penghuni surganya Allah. Coba lihat surat Ali Imran, ya kan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu menahan marah. Kaziminal ghaiz. Ghaiz itu di atas ghadab. Itu marah yang luar biasa. Makanya di surat Ali Imran itu al-ghaiz wal kaziminal ghaiz. Ghaiz di atas marah lagi. Modelnya kayak gimana itu? Enggak tahu. Saya nggak ngerti marah gimana marahnya. Itu di atas ghadab itu. Jadi kalau pengen masuk dalam rangkaian orang takwa, ciri dan tandanya kata Allah adalah wal kaziminal ghaiz, menahan marah. Itu. Satu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad Rasulullah, wal hasadu yuzilud dina. Ternyata mutiara yang kedua, yaitu agama yang ada pada diri manusia itu bisa hilang kata Nabi. Sebab apa? Dengki, hasad. Betul apa betul? Ayo. Dengki. Kalau orang punya sifat dengki, hidupnya nggak bakalan tenang siang dan malam. Ngapa emang? Orang dengki itu nggak senang melihat orang dapat nikmat, dapat kebaikan. Nggak senang dia. Bahkan dia orang dengki, orang hasad itu berkeinginan supaya nikmat kebaikan yang ada pada orang tersebut hilang. Yang paling jahat lagi dengkinya itu, dia nggak berkeinginan seperti orang itu. Yang penting dia tidak suka orang itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat dan seterusnya, tetapi dia ingin hilang dari orang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Gampangnya begini dah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini penyakit Pak, penyakit berbahaya. Dibawa ke rumah sakit manapun, ditanganin dokter seahli apapun, nggak sembuh penyakit yang begini. Bagusnya dibawa ke mana nih orang yang begini? Ke Al-Ittihad. Yang cocok itu bawa ke Al-Ittihad. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Waduh, ya Allah, kalau ada orang begini Pak, waduh, bertetangga, berteman, bersahabat orang begini ribet urusan. Di rumah punya AC full, panas. Iya bener, panas. Pak, AC-nya bagaimana? Udah habis tuh. Kok masih panas? Kenapa panas? Di dalam casing bagus, masalahnya di dalam. Al-hasad itu kan itu penyakit batin. Itu penyakit batin. Dilihat dari luar casingnya bagus-bagus saja, ternyata di dalam itu Allah karim. Bertetangga, berteman, bersahabat dengan orang yang begini nih, waduh, ribet, susah. Ada di RT, ada di RW, di masyarakat, bikin ribet aja. Dijadiin di depan nggak cocok, ditaruh di belakang.
Udah kayak kuda, Pak. Ditaruh di depan nggak bisa dijadikan imam, ditaruh di belakang. Iya, susah ngadapin orang dengki. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita dihinggapi penyakit tersebut, ya. Jangan. Karena kalau sudah penyakit-penyakit lain-lain tumbuh subur, ya. Iya. Karena apa? Yaitu tadi dia pengen untuk menghilangkan yang menurut dia itu harus tidak ada pada orang tersebut. Lahirlah namanya zalim. Oh iya. Dia pengen hancur orang itu. Nah, itu kalau udah hancur dia senang. Nauzubillah, sumana. Dengki itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita saudara-saudara siapapun jangan sampai itu lahir di dalam pribadi kita, dengki ini. Kalaupun mau dengki, kata Nabi, cuman 2 yang boleh. Ada Ustaz, ada kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasada illa fitnatain. Ya. Tidak boleh dengki kecuali 2. Apaan itu? Kata Nabi Muhammad, rajuli atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulu atahu Allahu malan fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Nah, kalau ini boleh kata Nabi. Yang pertama kata Rasul, orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah kemudian ia mengamalkan Al-Quran itu siang dan malam. Itu. Mudah-mudahan ya Allah, dia mah hebat. Ya, enggak baca Quran, hafal Al-Quran, dia malin Al-Qurannya. Ya Rob, mudah-mudahan saya kayak dia dah. Ya, apa yang dia punya tuh, mudah-mudahan ada pada saya. Itu boleh kita iri dah. Ya. Sama orang yang begitu. Terus yang kedua kata Nabi, orang kaya tapi dermawan. Ia impakkan tuh hartanya di jalan Allah siang ataupun malam. Orang kaya dermawan. Ada orang kaya, Pak. Oh, peliknya 7 lapis setan. Nah, itu jangan dah. Ya. Kaya sih kaya, apa aja diminta, kagak pernah pisahan. Untuk masjid, untuk majelis taklim, untuk apa aja, punya. Poliknya 7 lapis setan. Itu jangan. Yang dimaksud Nabi kaya, tapi mau dia berimpak, dermawan lah. Lihat orang susah, dia ikut susah. Akhirnya apa? Bantuin. Ini enggak, orang susah malah ditambah susah sama dia. Iya. Bantuan orang untuk orang susah yang mestinya ditambah, lah ini disunat lagi. Allah Karim. Auzubillah, summa nauzubillah. Ini mestinya hukuman orang yang begini nih lebih tinggi nih. Ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Iya. Mestinya dibantu. Lah ini udah jelas itu untuk orang susah, masih aja dipersusah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kaya tapi dermawan. Ini nggak kenyang sendiri. Tahu orang susah, tahu dia, pura-pura nggak tahu, sebodoh katanya. Penting saya kenyang, orang lain susah, terserah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Orang kaya begini mah jangan diiriin, Pak. Orang kaya yang begini kalau belum mati, Pak, jangan dikubur. Bener kan?
Kalau belum mati jangan dikubur. Belum mati. Itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dengki yang kedua tadi bisa menghilangkan agama. Yang ketiga, wattama yuzilul haya. Menghilangkan malu, sifat malu yang ada pada diri kita sebagai mutiara yang berharga itu, kata Nabi, hilang. Penyebabnya apa? Toma. Apaan itu Ustaz toma? Serakah. Apaan itu serakah? Rakus. Rakus enggak tahu, medit. Iya, itu sahabat teman-temannya lah itu. Medit, pelit, rakus, itu. Jadi toma, rakus, serakah. Makanya toma itu udah mewakili hurufnya, Pak, sebetulnya itu. Hurufnya kan 3, to, mim, ain. Coba lihat hurufnya. Pertama to, kakinya panjang, perutnya besar. Itu to. Yang kedua hurufnya mim. Coba lihat mim. Di tengah-tengah bolong. Ya kan? Yang ketiga ain. Coba lihat ain, mulutnya ngangap, perutnya gede. Toma. Jadi dari hurufnya udah mewakili itu. Makanya orang toma menghalalkan segala cara. Masa bodoh dia, halal haram terjang abis dari serakah tamak itu. Maka rasa malunya nggak punya. Makanya liatin, dia beragama, dia berakal, tapi tidak ada rasa malu, diterjang semua. Nah, itu karena dihinggapi oleh sifat tamak, ya kan? Makanya saya kasih contoh dulu apa? Kalau bapak ke Ragunan, jangan lupa berkunjung, lihat yang namanya monyet, betul? Lihat tuh monyet tuh, kasih makan, dimasukin ke mulut, mulutnya penuh, kasih makan lagi, dipegang tangannya, tangannya penuh, kasih lagi, dipegang kakinya, mulut penuh, tangan penuh, kaki penuh. Coba kasih makan ke teman sebelahnya, diambil lagi. Dasar mo. Itu serakah, tamak. Maka semua cara dia halalkan apabila sudah serakah tamak bersarang pada diri manusia, hilang rasa malunya. Walaupun sudah diberitakan se-Indonesia, bahkan mungkin sedunia tahu, ketawa, ketiwi, dada, nggak ada rasa malu pisan, Pak, masih sempat mendada. Nauzubillah, subhanallah, masih bisa mendada. Ya Allah ya Karim. Nauzubillah, subhanallah. Emang ya begitulah kata Nabi Muhammad Rasulullah, kalau manusia itu dihinggapi tamak, serakah, apapun jadi sama dia, maka malunya pun akan hilang. Terakhir, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, udah masuk Isya belum, Pak? Sebentar lagi. Oke. Ini pas insyaallah. Jadi kita bermohon kepada Allah, sifat tamak itu jangan ada pada kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahim, hilang malu. Ya. Lalu yang ketiga, yang keempat terakhir, kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ghibatu yuzilul amal salih. Ternyata mutiara yang berharga yang keempat yang dimaksud Nabi di awal pembicaraan kita adalah amal salih bisa hilang disebabkan apa? Kata Nabi, ghibah. Dicatat baik-baik, ghibah. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ghibah ini tidak kalah dengan dengki, ya. Kalau Bapak membaca dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat itu, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'da
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Jadi penggibah, penggunjing. Nah, itu bahasa kitanya itu penggunjing, ya. Seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Fakarihtumu, pasti kalian jijik, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran Allah dalam Al-Qur'an, penggunjing, penggibah itu seperti itu. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, gibah itu apa? Gibah itu membicarakan tentang diri seseorang, baik yang berkaitan dengan dia itu hartanya, keluarganya, anak istrinya, dan seterusnya. Dia tidak suka untuk kita ceritakan. Itu adalah gibah, menggunjing. Jadi kita menceritakan seseorang, baik tentang dirinya, anak-anaknya, keluarganya, hartanya, maka dia tidak suka. Itulah namanya gibah. Rasul bertanya sama sahabat, kalian tahukah gibah itu apa? Kata Nabi. Apa jawab sahabat? Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Rasul melanjutkan omongannya, zikruka akhaka bima yakrahu, di dalam hadis Muslim. Artinya apa itu? Zikruka akhaka bima yakrahu, kau ceritakan tentang saudaramu, tapi ia tidak suka terhadap apa yang kau ceritakan itu, maka itulah gibah, kata Rasul. Sahabat nanya lagi, ya Rasul, kalau yang kami ceritakan itu adalah fakta, benar, bukan hoax, bukan bohong, tapi itu memang seperti itu adanya. Apa kata Nabi? Karena faktanya lah ceritamu, karena benarnya lah ceritamu itu, maka disebut gibah, kata Rasul. Sekiranya kamu menceritakan sesuatu yang tidak fakta, tidak benar, maka kamu disebut memfitnah. Jelas Pak? Bedanya itu loh. Jadi benar, fakta adanya, itu kita ceritakan, tapi dia tidak senang, dia tidak suka, itulah gibah. Kalau tidak fakta, tidak benar yang kita ceritakan itu namanya fitnah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada membunuh, itu nggak kalah lagi tuh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi gibah, memfitnah di akhir zaman ini menjadi trendy, menjadi kebiasaan sebahagian masyarakat kita. Ya, enggak siapa-siapa, siapapun orangnya menggibah, memfitnah, tidak boleh. Ya, kecuali ada ilatnya, ada pengecualiannya. Menggibah, mengomongkan sesuatu yang dia tidak suka, kalau untuk keperluan hukum, itu boleh. Di masa Rasul, hadirin saudara-saudara, itu ada seorang perempuan datang kepada Nabi, ya Rasul, saya sudah mengambil duit suami saya tanpa sepengetahuan dia, ya Rasul. Nah terus saya mau nanya, ya Rasul, boleh apa enggak? Apa kata Nabi? Boleh. Bapak-bapak tenang dulu ya. Ini belum titik Pak, belum titik, masih koma. Udah takut duluan. Aduh Pak Ustadz ngajarin yang begitu lagi, nggak diajarin aja dia ngerti. Nah itu masih koma, belum titik. Boleh, tapi ambillah seperlumu untuk kebutuhan wajibmu dan anak-anakmu, itu boleh. Di luar itu jangan, tidak boleh. Kata Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi bertanya kepada dia, kenapa kamu ambil duit suamimu tanpa seizin dia? Si perempuan itu menjawab, ya Rasul, suamiku itu pelit. Oh ternyata suaminya pelit Pak. Dia ceritakan keburukan suaminya di depan Nabi. Kalau toh gibah itu Nabi pasti melarang, tapi ternyata Nabi tidak melarang. Karena apa? Karena si perempuan itu pengen tahu hukumnya. Maka ia bertanya kepada Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Jadi umpama contoh kayak di persidangan Pak, dibeberkan semua fakta kejadian itu, boleh nggak? Apa itu disebut gibah? Tidak.
Boleh hukumnya, karena apa? Untuk membantu hakim supaya ia nanti mengetok palu menjatuhkan hukuman seadil-adilnya kepada orang tersebut. Jadi kalau untuk urusan hal tersebut boleh, Pak. Jadi enggak semua yang disebut menggibah itu haram, enggak. Ada yang diperbolehkan di dalam agama. Cuman tidak bisa kita bahas di sini. Gibah yang boleh itu yang semacam apa? Banyak, saudara-saudara. Tapi yang kita bicarakan ini gibah yang dilarang. Jadi kalau orang lain tidak senang, tidak suka kita bicarakan, ya, saudara kita itu kita ceritakan perihal dia, maka jangan sebutkan dan jangan ceritakan, sebab itulah gibah menurut Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ketika ngobrol hati-hati, ya, hati-hati. Kadang-kadang kita asik ngobrol 5 menit sih masih lurus cerita. Itu 5 menit, mulai 6 menit, 10 menit mulai belok tuh. Mulai belok, mulai tidak terarah, ya. Jadi kalau sudah masuk ke kategori gibah, stop, berhenti, ya, jangan dilanjutkan dan jangan duduk bersama dengan majelis yang di situ adalah dibentuk yang namanya gibah. Keluar dari situ, karena sebab dosanya kita tidak bisa menanggung. Hadirin, disedot pahala kita sama orang yang kita gibah. Apa kita mau? Udah pahala dikit disedot lagi, habis dong. Cukuplah pulsa kita disedot, jangan pahala kita. Sampai di akhirat nanti bengang bengong, pelangak pelongok. Ya Rob, saya dulu kan rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin puasa. Iya, tapi gibahmu, pahalamu itu udah habis. Habis sama siapa ya Rob? No. Ternyata apa? Nilai pahala kita itu, karena masih kurang untuk membalasnya, diambil, dikasih sama orang itu. Apa enggak bangkrut itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, gibah berhenti menggunjing sesama. Karena itu adalah bisa menghanguskan nilai-nilai kebaikan kita. Kata Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang bisa menghilangkan amal soleh kita. Pantes. Jadi kita nggak mau puasa kita hilang, sedekah kita hilang, puasa kita, tahajud kita, baca Quran kita, taklim kita, semua hilang, disedot sama orang yang kita gunjingin. Jadi hadirin masyarakat, jangan main-main. Ya, kita udah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh kita, cuman disebabkan gunjing dan gibah itu akhirnya hilang semua. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi permata yang 4, akal, agama, haya, malu, dan juga amal soleh, jaga dengan baik oleh kita. Jangan masukkan lagi di situ penghilang daripada permata yang begitu berharga itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, inilah kajian kita pada hari ini, pada malam ini. Semoga manfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.